Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ulangan harian yang kemarin yang tentang persamaan kuadrat dan mohon diperhatikan ya. Bu izin share screen. Oke, di soal pertama ini, jika diketahui bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka nilai A, B, dan C berturut-turut untuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X sama dengan negatif 4 adalah, di sini kita tahu kalau bentuk umumnya adalah AX, sebentar. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sementara di soal diketahui kalau X kuadrat ditambah 5X sama dengan negatif 4, yang mana ini belum masuk ke bentuk umum. Artinya kita harus membuat ini seperti bentuk umumnya dulu. Caranya gimana? Caranya adalah di sebelah kanan itu harus sama dengan 0. Maka dari itu negatif 4 itu akan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadinya X kuadrat ditambah 5X, ingat kalau pindah ruas dari negatif jadi positif. Positif 4 sama dengan 0. Dari sini kita baru bisa simpulkan untuk A, B, dan C-nya. Di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah 4. Ada nggak di sini jawabannya? 1, 5, dan 4 positif semua. Ada ternyata yang ini. Jadi jawabannya adalah 1, 5, dan 4. Oke, soal berikutnya. Salah satu bentuk faktor dari akar-akar persamaan kuadrat berikut adalah, nah di sini persamaannya diketahui 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Langkah pertama, kita kalikan dulu A sama C-nya. A-nya di sini adalah, sebentar. A-nya adalah 3 dan C-nya adalah negatif 12. A dikali C, hasilnya adalah berapa nih? Negatif 36. Oke. Sekarang, dari 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Ketika dikalikan, hasilnya negatif 36. Ketika dijumlahkan, hasilnya harus nilai dari B atau 5. Oke. Berapa kali berapa yang kalau dikalikan hasilnya negatif 36 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 5. Yaitu negatif 4 dan 9. Yang ini pun negatif 4 dan 9. Maka dari itu, kita tulis dulu di sini X seperti ini ya. X. Oke. Di sini karena di depan X ada 3, maka kita tuliskan juga di sini 3. Dan di depannya juga kita kasih 1/3. Kenapa 1/3, Bu? Karena di depan sini ada koefisiennya yaitu 3. Kalau misalnya di depan sini 2, ya kita tulisnya di sini 1/2. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita masukkan akar yang tadi kita dapatkan, yaitu negatif 4 dan 9. Di sini misalnya Ibu masukkan yang 9 dulu, kemudian di sini negatif 4. Coba kita cari di jawabannya apakah ada. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ini bisa kita tukar seperti ini. 1/3, 3x, yang ini jadi negatif 4, yang ini jadi x plus 9. Nah, sekarang ada nggak jawabannya? 3x min 4. Oh, ada. Jadi jawabannya yang ini. Soal selanjutnya, dengan menggunakan rumus kuadratis, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 8. Sama dengan, ini harusnya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa rumus kuadratis itu nama lainnya adalah rumus ABC. Jadi kita pakai rumus ABC. Apa tuh rumus ABC yang kayak gimana? X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 dikali A
dan C per 2 dikali A. Nah, dari soal kita ketahui bahwa A-nya adalah 3, B-nya adalah 14, dan C-nya adalah 8. Setelah itu kita tinggal substitusikan aja. Negatif, B-nya tadi 14, plus minus, B-nya 14 dikuadratkan, dikurangi 4, dikali A-nya adalah 3 dan C-nya adalah 8. Nah, ini kita kurungin ya. Kenapa dikurungin, Bu? Karena di sini ada negatif, biar nanti nggak pusing ngitungnya. Per 2 dikali A. A-nya adalah 3. Nah, di sini berarti negatif 14 plus minus 14 dikuadratkan hasilnya adalah 196. 196. Dikurangi 4 dikali 3 dikali 8. Hasilnya adalah 96. Oke. Per 2 dikali 3 adalah 6. Sama dengan, di sini deh, sama dengan negatif 14 plus minus akar dari 100 per 6. Ada nggak nih jawabannya? Akar dari 100 plus 6. Ada. Ini dia. Jadi jawabannya adalah opsi kedua. Negatif 14 plus minus akar dari 100 per 6. Oke, soal berikutnya. Manakah bentuk kuadrat sempurna dari persamaan kuadrat berikut? Persamaannya adalah 2x kuadrat. Negatif 12x plus 8 sama dengan 0. Kita lihat dulu di situ adalah 2x kuadrat, negatif 12x plus 8 sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita pindah ruaskan yang tidak punya variabel ke sebelah kanan. Di sini yang tidak punya variabel atau tidak punya x, di sini adalah 8. Maka dari itu kita pindahkan yang 8-nya, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Ingat positif, dipindah ruaskan jadi negatif. Seperti ini. Oke, sekarang kita ambil yang ini, 12, dibagi dengan 2. Ini tetap ditulis, kemudian ditambah 12 per 2, lalu dikuadratkan. Sama dengan, di sebelah kanannya juga sama, ditambah 12 per 2, lalu dikuadratkan. Setelah itu, kita pecah yang 12 ini. 12 ini perkalian berapa dengan berapa sih? Kalau di perkalian 2, 12 itu adalah 2 dikali 6. Kemudian, ini ditulis kembali. Negatif 8 ditambah 12 per 2 dikali 2. Jadi tadi langkahnya adalah, pertama, yang tidak memiliki variabel X, atau yang tidak memiliki variabel, kita pindahkan ke sebelah kanan, dari positif 8 menjadi negatif 8. Ya. Langkah selanjutnya adalah variabel koefisien X, yaitu 12 di sini, itu kita bagi dengan 2 lalu kita kuadratkan. Untuk di sebelah kiri seperti itu, kemudian di sebelah kanannya pun kita tambahkan juga 12 per 2 dikuadratkan. Langkah selanjutnya adalah kita pecah yang koefisien X ini, yang 12 ini, adalah perkalian berapa dengan berapa. Di sini kita pakai perkalian 2. 12 itu adalah perkalian dari 2 dikali 6. Maka dari itu dituliskan seperti ini ditambah X. Nah, jadi hasilnya adalah 2X kuadrat, nih, dikurangi 2 dikali 6X, ditambah 12 per 2 dikuadratkan. Sama dengan negatif 8 ditambah 12 per 2 dikuadratkan. Langkah selanjutnya, kita hitung dulu yang 12 dibagi 2. Tapi sebelumnya kita tulis dulu ya di sini. 2X kuadrat, ini 2 dikali 6X, ditambah 12 dibagi 2, itu kan 6. Kemudian dikuadratkan. Begitu juga yang di sebelah kanannya. 6 dikuadratkan, seperti ini. Setelah itu, karena di depan X kuadrat atau koefisien X kuadrat adalah 2, dan kita mengharuskan koefisiennya itu 1, berarti kita bagi dengan 2.
Yang dibagi 2 yang mananya aja, Bu? Semuanya. Semuanya kita bagi dengan 2. Hasilnya akan menjadi X kuadrat. Yang ini 1. Kemudian yang ini menjadi 3X. Ini menjadi 3. Tetap dikuadratkan. Kemudian 8 dibagi 2. Negatif 8 bagi 2 adalah negatif 4. Ditambah 3 dikuadratkan. Oke, sekarang kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Caranya bagaimana, Bu? Caranya, ini kan tetap nih, ini jadi negatif 3 ya. Berarti X kuadrat, kita hitung dulu, negatif 3X ditambah 3 kuadrat, sama dengan, ini negatif 4 ditambah 9. Caranya gimana untuk membuat bentuknya menjadi seperti ini? Kita ambil yang bagian depan dan belakangnya saja. Ingat, ambil bagian depan dan ambil bagian belakangnya. Di sini depannya kan X nih. Nah, kita ambil X-nya. Kemudian ini negatif 3. Nah, kemudian kita kuadratkan. Dan di sini negatif 4 ditambah 9, hasilnya adalah 5. Maka hasilnya adalah X negatif X dikurangi 3 kuadrat sama dengan 5. Ada nggak jawabannya? Nah, jawabannya gini. Oke, soal berikutnya. Manakah pernyataan yang benar mengenai sifat dari akar-akar persamaan kuadrat berikut? Di sini dikasih persamaannya adalah 2X kuadrat ditambah X dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, cara kita tahu sifat dari akar-akar persamaannya adalah menggunakan rumus diskriminan. Rumus diskriminan adalah, kita udah belajar ya, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, dari persamaan ini, kita tahu kalau A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah negatif 10. Sekarang kita coba substitusiin ke rumus diskriminan. B-nya adalah 1, berarti 1 dikuadratkan, dikurangi 4, dikali dengan A, A-nya adalah 2, dan dikali dengan C, negatif 10. Ini kita pakai kurung ya. Nah, 1 dikuadratkan adalah 1, dikurangi 4 dikali 2, 8, 8 dikali 10, dikali negatif 10 adalah negatif 80. Nah, dari sini, negatif ketemu negatif itu menjadi positif, maka 1 ditambah 80, hasilnya adalah 81. Di sini kita lihat kalau D-nya itu sama dengan 81, yang artinya D lebih besar daripada 0. Nah, kita ketahui kalau D-nya lebih besar daripada 0, maka akar-akarnya berbeda. Oke, ada nggak di jawabannya? Memiliki akar kembar, bukan satu akar, bukan akar yang berbeda. Oke. Oke, selanjutnya diketahui akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0 adalah A dan B. Manakah di bawah ini yang merupakan nilai A ditambah B dan A dikali B? Oke, pertama kita tentuin dulu deh A, B, C-nya dari X kuadrat plus 2X dikurangi 3 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya adalah negatif 3. Nah, kita tahu kalau rumus dari A plus B itu sama kayak M tambah N atau X1 dengan X2, itu sama aja ya. Kalau penjumlahan atau A tambah B itu rumusnya adalah min B per A. Oke? Nah, dan kalau perkalian, rumusnya adalah C per A. Udah deh, tinggal disubstitusiin aja. Sini kita punya B-nya adalah 2, dan A-nya adalah 1. Maka hasilnya adalah negatif 2. Dan yang perkalian, C-nya kita punya adalah negatif 3, dan A-nya 1. Maka hasilnya adalah negatif 3. Maka dari itu, nilai A ditambah B dan A dikali B adalah
negatif 2, dan negatif 3. Ada nggak nih jawabannya negatif 2, negatif 3? Jawabannya yang A, negatif 2 dan negatif 3. Selanjutnya, jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah c sama dengan 0 adalah 49, tentukan nilai c. Oke, di sini udah diketahui ya, kalau yang 49 ini adalah diskriminan, artinya kita pakai rumus diskriminan aja. Tapi sebelumnya, kita cari tahu dulu A, B, C-nya berapa. A-nya di sini adalah 3, dan B-nya adalah negatif 5. C-nya berapa? C-nya yang kita cari. Di sini yang diketahui yang lain adalah D, atau diskriminan. Itu 49. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, di sini D-nya udah diketahui nih. Jadi tinggal tulis aja 49. B-nya negatif 5, kita kuadratkan, dikurangi nih 4, dikali A-nya 3, dan dikali dengan C. Jadi pakai kurung ya. Berarti di sini 49, ini negatif 5 dikuadratkan adalah 25, dikurangi 12 dikali C, atau 12C. Nah, setelah ini kita pindah ruaskan dulu. 49 dikurangi 25, sama dengan negatif 12C. 49 kurangi 25 berapa? 24. 24 sama dengan negatif 12C. Nah, dari gini gimana caranya, Bu? Coba kita pindah dulu ya. Kita pindah ke sini, sebelah. 24 per negatif 12 sama dengan C. 24 dibagi 12 adalah 2, karena ini negatif, maka menjadi negatif 2 sama dengan C. Oke, kesimpulannya, nilai C adalah negatif 2. Ada nggak jawabannya? Ada, yang ini. Oke, selanjutnya, keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, dan jika panjang taman dilambangkan dengan P, maka bentuk persamaan kuadrat dari permasalahan atau masalah di atas dengan variabel P adalah, nah di sini kita tahu kalau yang diketahui adalah keliling. Kelilingnya adalah 90 meter dan bentuknya adalah persegi panjang. Berarti di sini kita pakai rumus keliling persegi panjang ya. Keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali P ditambah L. L di sini bukan luas tapi lebar. Sekarang di sini diketahui kalau kelilingnya adalah 90. Jadi kita tinggal masukin aja 90 dikali 2 sama dengan 2 dikali P ditambah L. Kita pindah ruaskan, 90 dibagi 2 sama dengan P ditambah L. Nah, 90 bagi 2 adalah 45 sama dengan P ditambah L. Kita buat sama dengan L, maka dari itu kita pindahkan P-nya ke sebelah kiri menjadi negatif P. Maka kita dapat nih yang ke satu, L-nya sama dengan 45 dikurangi P. Langkah selanjutnya, kita pakai rumus luas persegi panjang, yaitu P dikali dengan L. Di sini luasnya udah diketahui, yaitu 450 meter. Oke, berarti 450 meter, P-nya, dan L-nya ini tadi kita udah dapat adalah 45 dikurangi P. Kita hitung seperti cara pemfaktoran. P ke sini dulu, maka menjadi 45P, kalikan ya. Setelah itu P dikali dengan negatif P, maka menjadi negatif P kuadrat. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan semuanya ke sebelah kiri, maka menjadi negatif 45P plus P kuadrat plus 450 sama dengan 0. Nah, di sini P kuadratnya kita pindahin ke sini, tapi nggak perlu ganti jadi negatif ya. Cukup dipindahin aja. Akan menjadi P kuadrat negatif 45 P tambah 450 sama dengan 0. Apakah ada jawabannya? P kuadrat negatif 45P. Oh ini, tambah 450. Oke, sekian penjelasannya dan mohon dipelajari dan dipahami ya. Kalau ada yang nggak ngerti boleh komen aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.